Halo teman-teman, Maulana Ridho di sini. Buat kalian pemilik PlayStation atau PS 3, 4 atau 5, masalah terbesar dari konsol ini adalah dia bukan konsol portable. Kalian butuh TV gede, butuh meja, dan juga butuh manajemen kabel yang ribet banget kalau mau main. Tetapi di sini saya punya solusi atau masalah yang kalian miliki saat ini ya teman-teman. Tapi di sini saya mempunyai koper kayu yang ada di depan saya ini mengeklaim bisa menyelesaikan masalah itu. Ini adalah box Cyborg alias konsol box khusus untuk PS 3, 4 dan 5. Tapi di sini saya membawa konsol PS dari PS 4. Sebuah inovasi lokal yang menyulap PS 4 menjadi sebuah setup gaming portable yang tinggal colok, tidak perlu meja, tidak perlu perkabelan yang ribet, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Dengan si box ini kalian bisa menyelesaikan masalah yang kalian miliki seperti bingung, tidak ada meja, kabel kurang mendukung dan tempat lah. Tapi di sini si box bisa kayak apa ya namanya? Menyelesaikan masalah kalian lah. Dengan si box ini kalian juga bisa bermain PS di tempat seperti kafe, mungkin kalian sedang liburan di pantai, mungkin jika ada colokan bisalah untuk dimainkan. Si box ini dijual dengan harga 3 jutaan sampai 4 jutaan tergantung dengan fitur mungkin atau kelengkapan yang dimiliki oleh si box ini. Dan si box yang saya bawa ini adalah si box yang di harga 3 jutaan. Karena si box ini kurang mendukung untuk apa ya namanya pendingin, terus suara mungkin juga kurang audio yang keras lah. Soalnya di sini cuma ada speaker dari TV-nya saja tanpa ada tambahan speaker lain seperti apa ya, si box yang lain mungkin yang di harga 3,5 atau 4 jutaan mungkin. Nah, dan di harga 3 jutaan ini si box ini tidak dihargai 3 juta dengan mesinnya, tapi cuma box tanpa ada mesin seperti PlayStation, TV dan perkabelan lain. Hanya box saja dan colokan-colokannya. Dan kita di sini akan bedah habis-habisan spesifikasi bagaimana isi dan keunggulan dari si box ini. Apakah box ini beneran aman buat PS4 atau justru bikin mesin PS4 kita kepanasan? Mari kita bahas tuntas di review kali ini.
Nah teman-teman, pertama-tama kita bedah durasibilitas fisik dulu ya. Ini si box PS4 ini dibangun menggunakan material plywood atau kayu lapis tebal pilihan kerasa kokoh dan padat. Finishing permukaan diberi warna SS. Oh, Sasa, maaf teman-teman, tulisan Sasa. Oh ya, sorry bro, manusia bukan nabi. I'm sorry. Melainkan digrafir permanen menggunakan mesin laser jet, jadi nggak akan bisa pudar atau terlupas. Tapi yang saya bawa ini stiker ya, bukan. Goblok. Orang ini baleni awal tuh, goblok. Dan di sini tulisannya stiker ya, bukan yang digrafir permanen atau gimana. Jadi ini mudah terkelupas, ini seperti nomornya sudah terkelupas dan ini gampang. Tapi kalau kalian mau bikin atau mau beli, kalian bisa request yang permanen. Jadi bukan stiker kayak gini juga bisa. Tapi karena ini mungkin mau dijual lagi atau sementara lah, beli buat sementara mau up ke PS5 ya, ini adalah cocok untuk yang kalian mau coba-coba saja. Nah, di setiap sudut tajam boxnya produsen memberikan siku-siku logam yang dikunci mati pakai paku keling rivet. Ini penting banget. Untuk apa? Buat menahan benturan tak terduga pas di jalan. Untuk dimensinya sendiri, panjang box ini ada di berapa senti ya? Oke, dan setelah saya ukur ini, saya lupa tadi berapa senti, maka saya ukur dengan telapak tangan 2, 3, lebih jempol dikit ya. Dan dengan lebar 1, 2, 3, lebih dikit, lebih sejendik. Oke, dengan ketebalan sekitar 1 ini jengkal. Oke. Dengan bobot kosongan sekitar 10 kg. Mesin PS4 Slim seberat 2,1 kg. Ditambah 2 stick dan kabel. Total bobot harus kita bawa berkisar antara 11 hingga 13. Dan varian yang saya bawa ini adalah varian yang ya ramah di kantong karena fitur yang kurang, ya ini lumayan kurang, bukan yang koper, tidak ada pendingin, ini yang kisaran 3 jutaan. Dan poin kenyamanan dari box ini adalah mungkin mudah dibawa kemana-mana dan gampang untuk kita mainkan karena kita tidak perlu mengotak-atik yang lain lagi karena kita tinggal colok mungkin. Nah, dan di sini kita akan melihat ya isi dari dalam box ini, mungkin kelebihan atau kekurangan yang ada di dalam box PS4 ini. Dan di sini ya sebelah dulu bro. Nah, di zoom. Nah, di sini ada klik. Nah, dan ini sangat aman sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita kunci, kita bawa kemana-mana ini aman. Nah, dan gampang untuk buka tutup, tidak bikin sakit tangan. Dan di sini ada 2. Di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini. Dan ini tinggal kita buka.
Dan ini sangat enteng sekali. Nah, di dalam sini kita bisa lihat ya, isi dalamnya ada 3 stick PS, ada mesin dari PS-nya, ada perkabelan yang disediakan, ada kabel untuk ngecas stick yang sudah habis baterai, dan juga kabel untuk menyambungkan ke kelistrikan semua ini. Nah, di sini juga ada TV ukuran 24 in mungkin atau 32 in. Balik lagi di atas. Nah, di sini kalian bisa lihat mungkin kelebihan dan kekurangan dari box PS4 ini. Ya, di sini tidak ada pendingin atau lubang-lubang untuk sirkulasi udaranya. Dan juga di sini kalau kalian bisa lihat depan lagi, bro, depan. Nah, tidak ada speaker tambahan, hanya ada speaker dari TV. Atas lagi. Oke. Dan di atas juga kalau kita bisa lihat ya, ini tidak ada mungkin tempat PS yang lebih rapi atau apa, mungkin karena stick PS-nya cuma ditali-tali. Karena biasanya itu ditata rapi di sebelah kiri, dan di sini ada speaker tambahan lagi. Nah, untuk menyalakannya step pertama adalah menyambungkan kabel ini ke sini. Kita cupkan dulu, Oke, ini kita cupkan ya, klik. Nah, terus ininya bro, ini. Nah, ini kita cupkan ke sini. Kita cup. Kok blur wae toh kamerane iki? Ya kan kabel pengarep. Nah, oke. Kita cupkan ya. Nah. Oke, dan di sini ada tombol juga. Sebelum kita mainkan, mungkin di sini ada tombol pilih ngetokke piye yo, Ndeng. Nah, ada tombol on off. Tinggal kita pencet cetik. Nah, oh iya, di sini juga ada remote untuk TV-nya. Gampang sekali ya teman-teman. Dan kita coba apakah nyala. Oh, hidup. Oke, aman. Oke. Bisa ya? Nah, kita akan coba hidupkan ya teman-teman. Oh ya. Ini bro. Nah, gop. Nah, oke. Nah, ya kita harus tunggu. Emang agak lama. Jeneng kebetulan sih cok. Arah kaki cok. Sing kene ora rasa. Sing kene. Maaf ya teman-teman, ini kameramennya masih magang. Oke, kita lanjut. Oke, yang sini lagi. Ini lagi. Kamera ini lagi. Kita ke kameramen, jangan lagi magang lagi. Nah. Oke, mati ya. Sabar. Nah. Oke, teman-teman gitu. Nah. Dan bisa kalian lihat ya, teman-teman, ini si box ini sangat gimana ya? Sangat mudah sekali kan, teman-teman, buat kita yang pengen main PS mungkin di tempat seperti pantai, sekolah ataupun kafe. Tapi kita tidak pengen ribet. Nah, di sini saya punya solusi untuk kalian semua. Si box dari PlayStation yang kalian punya. Oke. Hah? Nah, kalau kalian bisa cek nih. Nah, suaranya ini ya, untuk suara ya dan kualitas mungkin kita akan cek teman-teman.
Kita mulai dari suara mungkin. Dari suara kita sudah di volume 50 di volume 50 ya teman-teman. Volume 50 suaranya seperti ini. Kecil sekali karena tidak ada speaker tambahan, karena hanya mengandalkan speaker dari TV. Ya. Nah, dan untuk bisa dilihatkan untuk samping-sampingnya Mas. Kalau kalian bisa lihat di sisi-sisi ini tidak ada sirkulasi udara sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian bermain agak lama atau di tempat yang mungkin panas, ini dari PS, stick ataupun TV ini bisa panas teman-teman kalau kalian terlalu lama bermain dan di sini untuk dalamnya ya masih atas bro. Nah di sini di atasnya ya masih banyak ruang kosong mungkin, dan ini masih bisa untuk diisi yang lain, seperti contoh dari stick PS ini kita tata rapi, coba kita tata rapi teman-teman. Nah coba kita tata rapi seperti ini. Dan di sini masih lega sekali kan teman-teman. Nah di tempat ini harusnya kalian juga bisa menambahkan seperti speaker ataupun hal lain seperti tempat apa ini? Remote. Ya. Dan juga kalian kalau ingin membawa kayak konsol game yang lain kan bisa ini taruh sini. Nah kan masih bisa ini, contoh speaker di sini dan sini dikasih konsol yang lain seperti yang gamebot atau apalah, atau mungkin kalian ingin membawa ini namanya roll ya, ini namanya roll. Kalian bisa ditaruh di ceklik. Nah kalau kalian bisa memanfaatkannya, tapi ya kalau nggak bisa seperti ini ya gimana, ini juga bukan punya saya kok, wong saya nyewa. Saya orang biasa aja, nggak bisa beli. Oke. Dan untuk dalamnya ya kita bisa bermain seperti bermain di tempat teman, sekolahan ataupun tempat di mana yang ingin kalian mainkan. Contoh di sini saya ingin memainkan game operator. Nah, kita mungkin akan menyalakan PS-nya dulu ya teman-teman. Kita sambungkan, kita pencet ting. Nah, dan di sini sudah ada tulisan. Nah, kalian bisa lihat ini teman-teman. Di sini sudah ada tulisan menyambung ya teman-teman. Di sini kita langsung bisa bermain. Seperti kita mau main apa teman-teman? Main apa? Kita mau bermain Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ya teman-teman di di sini. Ya, itulah. Di gamenya, oke. Tapi di sini kita tidak akan bermain ya teman-teman. Karena saya hanya ingin mereview ini saja, bukan PS-nya. Dan mungkin ini bisa menjadi solusi buat kalian yang ingin berpergian jauh dan takut di tempatnya tidak ada meja, tidak ada kabel, dan tempat yang kurang lah kalau buat cuma konsol dan tidak ada TV itu. Contoh di pantai atau kafe kan kita nggak mungkin membawa cuma PS dan TV. Ini adalah ya rekomen sih, lumayan rekomen buat dana pelajar, ini sangat rekomen. Tapi untuk yang mungkin ingin menikmatinya ini kurang, karena speaker yang kurang lengkap dan pendingin yang tidak disediakan ya. Tapi buat saya ini
lumayan oke. Nah, mungkin kita sudah cukup ya teman-teman untuk review isi dalam dan plus minus dari si box ini. Nah, sekarang mungkin kita akan bagian ke kesimpulan ya teman-teman. Tapi ada yang kurang nih. Terus? Nah, sudah terang kembali ya teman-teman. Dan dari kesimpulan yang saya punya dari box ini ya sangat cocok untuk kita yang masih pelajar atau yang ingin berpergian menggunakan PS atau ingin bermain PS di tempat yang mungkin tidak ada TV, tidak ada tempat seperti meja. Nah, ini rekomen sih, rekomen. Untuk poin dari box ini saya memberi rating 8/10 karena ya tahu sendiri tadi kurang lengkap dan berat juga, tapi mudah dibawa kemana-mana. Kalian paham kan? Berat tapi mudah dibawa kemana-mana. Dan mungkin sudah cukup saya memberikan informasi ini, dan jika kalian memang sangat terbantu oleh saran dari saya, kalian bisa membeli si box ini di mungkin toko online seperti toko Oren ataupun TikTok Shop. Kalian juga bisa mungkin request di tempat counter PS. Biasanya juga menyediakan si box dan isinya sekalian malahan. Nah, sekian review saya hari ini. Saya Maulana Ridho izin pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini.